Udah, diem-dieman aja Halo kita nih. semuanya. Oh, Ini Halo bisa semuanya. spotlight for everyone. Oh iya, let's do that then. spotlight for everyone. Terus add spotlight dong. Kok jadi bingung? Ya Mas I sudah. belum? Mari kita buka. Jadi temanya malam ini adalah Children. Ya bukan? oh bukan Family 100 ya. Kita F loh, itu masih lama. Berarti 2 lagi, 3 lagi. Kalau masih ada. Kalau belum patah semangat kita. Jayo. Tapi setidaknya informasi tadi udah memberikan semangat, bro. Oh gitu ya. Semangat untuk nutup channel ini. Serius loh. Tadi rada down sih pas gue tanya. Oh iya. Yang penting everyone having fun, terus pada diem. That hurts. Iya. Memang sengaja mau ngeliat respon kayak gimana. Am I the only one having fun? Jadi temanya malam ini soal children ya. Kebetulan di sini kita punya background yang berbeda-beda. Gua childrennya cuma bukan children, gue punya child. Child. Kalau temen gua ini si AA children, dia 2. Tara Mr. D ini 3. Kayaknya boleh children, hurufnya gede, capital semua. Children pakai S lagi gitu ya. Children sih ya, 3 nih. Jackpot nih yang ketiga nih baru dapat. By the way, kayaknya boleh diganti itu Mr. D itu kayaknya di rename dikit mungkin. Ini kerjaan nih, mentang-mentang nih, mentang-mentang dia nggak telat nih kasih kerjaan nih. Waduh. Begitu di record baru dia ngomong. Butuh juga nih Mas ini. Sengaja dia kayaknya. Kasih kerjaan buat ngedit nih. Malam ini ceritanya suka duka kita ya. Gimana sukanya punya anak dan dukanya punya anak. Dan terlebih lagi dari segi pengeluarannya. Oh iya. Itu kayaknya beda banget tuh 1, 2 sama 3 tuh. 1, 2 dan 3 ya. Iya, berarti yang buka yang 1 dulu apa yang 3 dulu nih? Yang 2 dulu lah kalau gitu. Mana bisa? Lu gimana sih? Biasanya ya kalau misalnya umumin pemenang ya, juara 2 dulu ini kasih tahu. Iya benar. Aduh, juara 1 sama juara 3 tuh. Nggak ada kayak gitu kali. Benar. Sepakat gua sama Mas I ini. Tapi yang paling baru ngerasain punya anak kan yang ketiga nih. Nah, lu share dong biayanya kayak gimana nih? Berat banget nggak sekarang nih? Udah lagi pandemi, lu mesti ekstra hati-hati. Di rumah sakit dong, lu nggak lahiran di rumah kan? Kayak ini dong lu yang apa sih yang metode yang kayak air hangat gitu di baskom. Iya, water birthing. Water birthing. Bener nggak tuh? Pingsan loh kalau disuruh begitu sama bini gua udah. Air sama darah udah nyampur gitu ya, beleberan. Iya, udah panik gua. Panik gak? Panik. Panik lah. Oke. Ya udah, menjawab pertanyaan AA nih. Ya. Kalau siapa tahu gue mau nambah lagi gitu kan, nyusul lu jadi 3. Gue pengen tahu dulu nih biayanya gimana. Itu mah cuma ngemengnya doang. Begitu gue ngomongin juga urung lo. Iya, nggak usah dipikirin bro. Pikir dengan kenikmatan dahulu bro. Justru itu bro. Jangan demi kenikmatan sesaat bro. Iya, ini masalah seumur hidup bro. Tapi tunggu. Lu yang ketiga cowok cewek? Cowok. Wah, juara 3 cowok dong. Jagoan semua iya. 3 cowok. Yoi. Oke. Gak apa-apa anak gua jadi princess kan. Lu 3 anak akan bintang dah, pilih dah. Udah. Iya. Pilihnya yang kedua yang punya anak 2 lagi. Awalnya. Kenapa jadi yang 2 lagi? Udah yang 3. Dia kan udah ngerasain tuh. 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana. Terus yang ketiga bedanya apa sama yang pertama, kedua, apalagi pas pandemi kan. Masih beda banget tuh lahirannya pas pandemi sama enggak. Ya, siapa tahu yang denger ini juga. Kalau anak yang pertama gitu. kan 9 bulan kan kamu mau makan apa, say? Aduh, kenapa gitu ya. Tapi kalau udah anak ketiga apalagi sekarang pandemi ya. Aduh, ngidam apa? Waduh, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Gojek aja.
Bisa keluar, nggak bisa keluar. Kemarin juga gue ngelihat ada WhatsApp image pemerintah tolong jangan vaksin para istri supaya mereka nggak bisa ke mall katanya. Serius loh. Tapi itu apa? Peduli Lindungi kenapa dia mesti di always allow ya location-nya ya? Wah, itu. Ya kan dia biar bisa nge-track lu kemana aja. Gitu ya, ketahuan dong gua. Hah? Ketahuan lu mau kemana? Masuk kemana lo? Ketahuan ke kantor gue. Kantornya siapa? Ya kantornya gue lah. yang ada meja-meja panjang gitu ya? Meja-meja panjang, enggak sih, biasa kasurnya panjang sih. Oh iya, meja panjang bener sih. Apa sih gue nggak ngerti. Woi, ini off topic banget. Iya. Balik lagi ketika ada suka duka, dia di dekat aja ya. Biasaan gitu. Jadi tadi balik pertanyaannya, gimana? Ini langsung mulai nembak ke biaya nih. Ya pasti. Biaya. Nah, kalau ya mungkin gini sih. Sebelum ngomongin biaya itu, biaya yang pasti selama pandemi itu nambah, mau nggak mau pasti nambah. Jadi simple say-nya, begitu masuk aja ya lu harus PCR juga kan. Nah, ya semua ya termasuk lu ya. Cengli dong, kan lu juga lu maunya lingkungan itu aman dong buat lu sama buat bini lu dong. Orang lain pun juga harus lakukan hal yang sama gitu. Dari situ aja udah berasa gitu bedanya. Terus yang berikutnya adalah ngomongin aspek kehati-hatian, ya rasanya sih pemilihan untuk bedroom pengennya sih ini ya kamar sendiri. Itu biaya lagi tambahannya berarti ya. Iya. Lu kecepetan sih, coba lahirnya bentaran lagi. Kan Jokowi bilang paling mahal sekarang cuma PCR cuma boleh 550.000. Iya, 495 di Pulau Jawa ya. Iya. Terus nyuruh dia tahanin dulu gitu. Begitu keluar. Lahirin. Iya, begitu keluar, gua yang ditalak, bro. Lu nggak suportif lu sama bini lu katanya. Lu pikir nahannya enak dalam. Iya, itu sih faktor-faktornya. Jadi secara biaya ya pasti dengan sendirinya akan nambah. Waduh. Cuma apa sih motivasi lu punya anak sampai ketiga? Ya ngukur sih sebenarnya. Ngukur kemampuan gua gitu. Stamina lu masih bisa nggak gitu bikin yang ketiga? Lu ngukur kemampuan apa nih? Jelas kemampuan keuangan gue. Ya lu bisa ya hidupin anak orang dulu gitu. Rasanya beda, bro. Nggak gitu ya? Nggak ada nikmatnya. Iya benar sih, masuk akal itu. Lanjut. Nggak ada nikmatnya. Nikmat di depannya itu nggak ada ya? Gue nggak ngomong di depannya loh. Jadi di mana ya? Gue itu di belakangnya. Oh, di belakangnya. Oh gitu. Nikmat melihat tawanya, nikmat melihat tangisannya gitu. Serius. Jujur-jujuran nih ya. Jangan ngomongin nikmat yang lain, udah kita anggap nikmat gitu aja udah. Ngukur kemampuan serius, bro. Iya. Karena jadi bukannya accident gitu. Bukan. Emang rencananya mau gitu. Memang udah direncanain. Jadi mungkin kalau di gua selama hidup gua jalanin itu tuh idealismenya adalah gua mampu kalau dipaksa. Jadi buat gua nambah anak itu berarti kan harus nambah kemampuan finansial gua kan. Gua harus dipaksa gitu untuk bisa achieve more and more gitu loh. Luar biasa. Berarti kalau begini mah manusia itu kan nggak ada cukupnya. Maksudnya lu bakal ngukur buat yang keempat, kelima dan seterusnya dong kalau begitu. Tapi ada parameter berikutnya. Ya itu. Ya, kesanggupan bini lu juga kan? Oh iya. Masalah usia loh. Itu ada resiko juga loh. Oh, berarti itu salah satunya lu tetap menjalankan hal ini walaupun kondisi masih pandemi karena faktor usia juga. Tadinya gue pikir ya lu punya anak ketiga ini ya karena lu ngebet sama anak cewek. Karena kayak enci gue gitu kan. Pertama dapet cowok, kedua dapet cowok. Udah deh ketiga deh final test try gitu kan. Cowok lagi. Bilang kongres ya sama cicil ya. Kongres ah.
Tos-tosan dulu dong. Tos-tosan dulu. Tapi lu memang ada kepikiran mau apa aja atau memang ada ngincer cewek, cowok enggak? Tetap lah kalau kita bicara ekspektasi pasti ada ekspektasi untuk melengkapi gitu kan. Cuma tapi nggak ada extra effort ke sana dong. Maksudnya kan banyak sebenarnya cara untuk yang ya banyak lah cara di luar sana yang buat memastikan gendernya apa gitu. Tapi tetap nggak bisa dipastiin sih bro. Bahkan dokter aja juga nggak berani ngomong begitu. Jadi posisi X bisa dapat waktu terakhir kontrol pap smear itu kan kita juga jadi konsultasi juga kan sama dokter kan, nanya gimana caranya, dia bilang jangan pernah percaya teknik-teknik begitu-begituan lah katanya. Bahkan kalau udah diinseminasi aja itu bisa miss loh, dia bilang. Gitu. Oke, berarti insem pun enggak gitu ya, natural aja lah ya bikinnya. Enak lah ya caranya ya. Iya. Gue iyain dulu lah. Jadi anak lu yang pertama yang terakhir ini bedanya berapa jauh? Bedanya berarti 8 tahun. Dan biaya lahiran 8 tahun lalu sama sekarang jauh dong? 2 kali lebih. Sekitar 2,1-2,2 kali lipat lah. Ini membuktikan inflasi itu memang ada berarti ya. Betul. Membuktikan ya. Punya anak itu investasi, mendingan punya sekarang daripada punya 10 tahun kemudian. Masuk akal. Atau cost gitu jadi. Betul. Apalagi yang belum married, mau punya anak, mendingan sekarang saatnya. Nggak usah keluar duit buat pesta. Kan bisa datang. Masuk akal. Bener nggak? Banget. Waduh. Meritnya sekarang, duitnya simpen aja buat beli rumah kayak apa kayak. Nggak usah ngundang-ngundang makan orang lah. Tinggal kasih invitation. Angpau nggak mungkin nutup. Iya, kasih invitation lewat WhatsApp, terus online. Habis itu bikin landing page online ada QR code BCA-nya. Betul. Gila, udah paling bener itu. Terus habis itu saksikan kita live, padahal cuma green screen doang gitu kan. Mending green screen, pakai aplikasi Reface, bro. Mukanya, pesta yang keren-keren. Mukanya pakai Reface, masukin. Gitu. Nah, cukup ngomongin yang anak 3 nih. Lempar bolanya dulu. Mulai dari 1 berarti. Bisa. Hebat ya. Gua lempar bolanya dia tangkis, katanya kenanya ke lu, bro. Enggak masalah. Kena Mas ini. Soalnya nggak gitu ketara kalau dari 3 ke 2 sih. Lebih ketara yang langsung 1. 1 kayaknya paling enak. Bener nggak? Depends sih ya. Jadi kadang ada rasa kasihannya juga. Jadi first thing first. Kenapa sih gue cuma mau punya anak 1 enggak? Karena memang ya dari awalnya sama seperti Bapak di surga menurunkan putra satu-satunya, kemudian gue dapat putri, dan memang harapan gue juga buat dapat cewek ya. Karena ya gue percaya lebih quality over quantity. Karena maksudnya ya kalau misalnya cuma 1 ya fokusnya cuma 1 gitu. Karena waktu gue punya saudara banyak, ada 5. Yang nyokap gue aja dia punya saudari 7 gitu. Jadi untungnya syukurnya sih mama mendidik dengan baik. Jadinya kita antar saudara pun juga cukup erat gitu kan. Cuma buat yang lain ya mungkin ya nggak bisa seberuntung itu. Kadang ya gue antar saudara juga kan ada kayak begitu. Terus susah ya udahlah gitu, jangan ganggu gua. Jadi ya balik lagi ya, anak punya 1 ya kita ya harapannya bisa kasih yang the best. Jadi at least once kalau misalnya kita pun juga udah nggak ada, no regret. At least dia sudah bisa mandiri sendiri. Terus kedua dari segi time ya gue pun juga busy, gue punya istri pun juga kerja juga kan, masih bantu kadang. So time-nya buat anak ya itu juga terbatas gitu. Kalau misalnya kasihannya ya gini, dia nggak ada temennya ya mesti temen sekolah, kalau nggak kadang ke rumah saudaranya main sama saudara-saudara yang sebaya. Kalau dengar dari teman-teman gue yang anaknya cuma 1, terutama pandemi gini, ngaruh banget buat mereka. Soalnya mereka nggak ada teman main di rumah. Bener gak sih? Yep, betul. Jadi kita yang teman mainnya. Cuman masalahnya begitu ketemu kita sebagai orang tua, ya lu tau lah keluarannya. Piano, udah. Kumon, udah. PR, udah. Jadi begitu dia buka pintu pun juga udah takut dia.
Kasiannya di situ jadinya. Iya. Itu sih kalau ngomongin soal biaya ya kita bisa fokus sih. Jadi at least kita bisa planning biayanya buat sampai SMP sampai ya udah jauh-jauh hari. Bahkan waktu masuk TK aja gue udah mulai nabung tuh buat SD-nya pun juga udah dapat. Puji Tuhan udah dapat lagi SD-nya kan. Jadi tinggal ngumpulin lagi lah buat yang nextnya SMP kan kayak begitu. Dan ya udah gak ada niat lagi punya anak berikutnya. Karena kalau punya anak udah terlalu jauh juga usianya ya. Bisa malah jadi anak pertama gue nanti jadi babysitter lagi. Umur anak lu yang sekarang berapa? Udah 7 years old. 7 ya. Nggak jauh dong. Itu si Mr. D beda 8 tahun loh yang gede paling kecil. Makanya dia punya anak ketiga karena at least anak cowoknya bisa disuruh bantuin jaga kan. Oh gitu. Agak memang rencananya di umur 12 mereka udah harus bisa nyari duit buat gua. Oh, 12. Serius lu, Bro? 12 ya? Berapa main Axie Infinity? Kasih Axie Infinity ya. Oh, kasih Axie Infinity ya? Itu mah nggak usah 12, Bro. Dari sekarang aja, umur 8. Kalau sekarang dia main klik, tahu-tahu kejual aja lo. Oh ya lu kasih tahu dong. Ke anak lu. Dijual dong. Dek, kalau nanti mau listing kasih tahu papa dulu. Sama seperti PR kamu kalau mau submit biar papa cek dulu. Aduh, ini orang tua zaman now banget. Kalau mau submit ya mesti kasih lihat dulu ya. Zaman dulu mana ada begituan. Ya, jadi kurang lebih begitu dari segi biaya ya puji Tuhan ya ke cover lah. Segala sesuatu tercukupi. Tapi kayaknya gitu. Kalau lu kan anak satu perempuan lagi gitu kan, berarti nanti kalau misalnya udah gede, married, berarti lu sama bini lu bisa honeymoon yang kedua kali nih ya? Iya, main jigsaw puzzle di rumah beli yang 4.000 pieces. Puzzle lagi. Yang baru selesai pikirannya doang itu. Itu yang kemarin berapa pieces sih emang? 1.000 bro. Terus gue belinya yang gradasi warna gitu lagi yang flower. Iya, gue pas ngeliat image aja nih, dasar orang gila nih yang ngerjain gue. Muntah darah itu. Aduh, ini mana ini? Niat. Sebenarnya tinggal download di Google tuh, wallpaper banyak. Tapi kan beda bro. Seninya itu. Ketika lu bisa framing di ruang tamu, orang nanya, ih dari jigsaw puzzle deh, keren ya gitu. Harapannya begitu, tapi ya masa lagi COVID begini siapa yang datang juga ya. Itu melatih kesabaran juga kan. Iya, tapi soalnya gue dengar katanya ada teman gue kalau main puzzle kayak begitu bisa jadi ribut sama bininya. Untung bini gue doyan juga sih. Jadi harusnya ini buat anak gue, ternyata ya gitu. Anak gue ternyata hopeless juga, clueless ya begitu ngelihat puzzle segitu banyak ya kan. Oke, jadi kita kembali lagi ke next, ke anak kedua. Apa kedua? Punya dua anak. Yang punya 2 anak. Iya. Gua nggak sekomplikated itu ya sih mikirnya. Gua nggak tahu gimana ya, beda orang kali ya. Let it go. Tapi memang kalau kata orang banyak anak banyak rezeki, mungkin juga. Soalnya gue sih spontan aja. Pas punya anak pertama ya dicukupin. Pas punya kedua kaget juga. Soalnya anak gue pertama sama kedua bedanya cuma 13 bulan. Kebayang nggak bikinnya berarti? Rajin lo ya. Nggak expect. Jadi gini, anak pertama emang ditunggu-tunggu. Jadi pas married 2 tahun kemudian baru dapat misalnya. Ya kita mana expect yang kedua. Maksudnya secepat itu dikasihnya, tapi ya dokter lo berarti lo mesti ke rencana Tuhan kan beda sendiri. Ya udah pas dikasih kaget, kita semua kaget. Waduh, kita sanggup nggak nih? Bisa nggak nih? Iya. Cuma anak lu bisa sih. Sama 2 nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda, tapi enaknya begitu. Jadi ya bisa dibilang susahnya sekaligus, tapi emang capek banget tuh beda 13 bulan. Dan untungnya lagi dikasih Tuhan udah sepasang, ya udahlah ya, gue sih nggak mungkin mau nambah lagi. Nah, kecuali itu accident. Nah, yang menarik lihat kalau waktu itu lo sempat cerita memang masalah manage anaknya ya. Jadi kayak anak lu satu mau nonton YouTube, wah dibatasin sekian menit. Terus habis itu sampai lu akalin, dia gimana ngakalinnya gitu sampai lu mesti rubah aturan mainnya gitu kalau nggak salah. Wah itu lucu sih. Pokoknya kalau mereka nonton kan nggak mungkin satu orang satu TV dong, pasti gantian, bener nggak?
Iya, kecuali lu Mereka tuh milihnya bisa sampai milih, wah, gua mau milih yang 20 menit. Terus yang satu lagi, oh karena dia tadi milih 20 menit, gua milih yang 30 menit. Bisa sampai kayak gitu. Ya makanya caranya akhirnya mau berapa menit pun lo orang pilih videonya, lo nonton 10 menit gantian. Wah, Iron Strength. Tapi itu tapi memang serunya itu ya, punya anak 2 tapi beda gender berarti kan, cowok cewek kan. serunya Interest-nya kan gimana? beda tuh. Betul, interestnya Beda kayak beda. kalau misalnya kayak Maski itu satu cewek ya udah kita ngikutin interestnya dia. Kayak gua cowok 2 yang udah gede itu interestnya sama, mainnya juga sama gitu kan. Oh, interestnya sama. Heeh, bisa main bareng gitu loh. Nah, sementara Ini kalau kayak AA nih, satu cewek satu cowok kan beda tuh interestnya. Gimana tuh? beda banget. Makanya, Nah, jadi ya salah satu harus ngalah. Ya mau gimana? Ganti-gantian deh. Kita juga nggak bisa bilang yang gede harus ngalah. Nggak selalu begitu kan caranya. yap, setuju. Jadi yang nanti yang kecil manja. Ya mesti diadilin juga sih. You must treat them as equal. Nah, kalau yang satu sendiri, biasanya kalau anak tunggal itu kan identik dengan spoiled. Spoiled, Lu nggak berasa begitu nggak lu? Ya, ya kebetulan kan gue kan orangnya nggak galak ya. I don't want to be the bad guy gitu. Meskipun kadang bini gue udah nge-grumbling gitu. You have to be the bad guy gitu. Tapi ya No. You have to play bad cup, good cup. Jadi you are obviously you are the good cup kan. Iya, mau nggak mau karena gue nggak biasa jadi bad cup kan ya. Jadi bini gue lah yang suaranya tarik lah. Jadi ya lu tau lah. Dia lebih takut ke bini gue daripada ketimbang ke gue gitu. Dan kebetulan kan ada emak ya bilangnya, grandma. Sayang tuh grandmanya tuh. Jadi dia demen banget. Pokoknya kalau hari libur kalau bisa nginep. Jadi kayak malam ini nih udah pergi nginep tuh anak tuh. Udah bahagia. Jadi ibaratnya kalau di rumah mah lu tau lah ya rutinitas yang kita tuntut kan. Kalau di rumah emak ya udah teriaknya merdeka. Sama semua anak sama. Tapi on a natural basis banyak orang yang bilang anak cewek memang dekatnya sama bapaknya. Betul. Itu gua berani apa sih namanya? Vote itu. Di gua juga soalnya. Cuma surprisingly ya, meskipun bini gue lebih galak, dia tetap nempel ke bini gue loh ketimbang gue. Oh. Oke. Karena yang ngurusin dia emaknya. Sama anakku juga kalau disuruh nyariin pasti nyariin emaknya. Cuman tetap dibandingin cewek sama cowok, tetap anak cewek pasti lebih deket sama lu gitu. Bukan berarti dia nggak deket sama emaknya. Antara dua anak, kalau sama bapak yang cewek lebih manja gitu. Tapi kalau mereka disuruh milih dua-duanya ya tetap milih emaknya sih, itu udahlah angkat tangan sih gua. No contest. No contest ya, cek. Tapi itu ya kalau ngomongin kayak gitu, kita ini pengalaman gue nih. Awal-awal tuh gue biarinin anak gue kerjain apa yang memang sesuai dengan kemampuannya dia gitu kan. Hasilnya? Ya hasilnya bagus gitu. Tapi namanya anak kecil kan, namanya anak itu dia punya kelebihan dan kelemahan kan. Mungkin dari sisi art dia nggak ada gitu, belum keasah deh. Jadi bikin prakarya, waktu pertama kali prakaryanya tuh amburadul. Oke. Ya kan? Tapi di reels-nya gurunya tuh di apa namanya story, IG story gurunya diposting kan yang lain cakep-cakep bro. Bagus-bagus gitu kan. Terus? Ya emaknya yang buatin itu kan. Oh ya pasti. Iya. Besokannya bini gua dong ngerjain itu semua prakaryanya dia. Ya sekolah siapa nih? Nah iya, tapi gimana ya? Untuk menjadi kompetitif itu perlu, tapi numbuhin caranya rasa udah nggak bener kayak gitu. Tapi untuk numbuhin rasa percaya diri dia, kita juga harus bantu sih kalau menurut gua sih. Ketika dia dilihat wah teman-teman gua bagus-bagus, guanya jelek nih, kayaknya gua nggak mampu nih gini kan. Lu nggak kasih tahu behind the scene-nya gitu. Ya belakang belum gitu ngerti juga sih sebenarnya. Gua takutnya malah apa ya ngomongnya. Jadi ini
bini gue terselubung gitu. Ngomong sama dia, ayo kerjain sama mami ya. Jadi kita kerja bareng. Karena kan dia juga punya kontribusinya, bro. Dibandingin kalau misalnya kita langsung cerita, oh itu mah dikerjain sama emaknya gini-gini, itu artinya kan kita ngajarin dia juga kan untuk replace responsibility-nya gitu loh. Iya. Jap. Oke. Nah ini intermezzo, gara-gara ngomongin tadi intermezzo curhat ya, curhat. Iya, curhat. Ya habis gimana? Kan anak gua kan ranking 1 ya waktu di kelas 1 tuh waktu sebelum pandemi. Nah, begitu boleh. Nah, nanti taruh klep ya, gampang. Bisa ditaruh klep kok. Oh iya. Oh iya gitu ya. Nah, begitu masuk yang pandemi begini, semua orang tuh dapetnya cepet semua, bro. Luar biasa. Mau ulangan apapun kayak cepet gitu kan. Jadi lagi-lagi anak gua juga jadi bertanya-tanya juga gitu kan. Ini kita bisa menang nggak nih dari teman dia gitu yang lain. Ya menjelaskan itu memang agak berat sih. Lu nggak bilang gitu, yang drop out aja sekarang jadi orang tajir gitu. Gua langsung ajarin dia main Axie Infinity aja apa ya. Udah nggak usah sekolah lu, mau jadi tajir kan lu nih main. Nggak begitu kali obrolnya. Rata-rata yang drop out itu masuk Harvard, keterima loh, baru drop out dia. Iya. Iya. Kayaknya jadi lagi uang sekolah sama uang pangkal. Iya. Selain sekolah kan masih banyak lagi pengeluaran, bro. Belum vaksin lah. Aduh, pas lagi kecil susu lah, pampers lah. Tapi memang berat sih punya anak sih kalau menurut gua sih. I think that's part of it ya, maksudnya yang bedain ya ketika lu membesarkan anak atau mendidikan anak ya. Kalau mendidik anak ya memang butuh effort, butuh biaya. Kalau membesarkan anak kan ya kadang ya lu nggak mau kasih vitamin, lu kasih makannya kan juga udah selesai, udah gede sendiri dia kan. Pendidikan nggak usah diurusin banget. Aduh, zaman dulu itu, bro. Zaman sekarang vaksinnya udah luaran anak-anak vaksin lengkap gak sih? Lengkap, tapi semenjak pandemi ada yang ke pending jauh. Oh, sama. Karena nggak berani keluar juga kan. Vaksin bukan dari kecil harus sampai usia berapa tahun ya? 3 tahun atau berapa? Iya kan ada buku vaksinnya gitu kan? Ada buku vaksin ada. Nah, harusnya bukan udah selesai semua. Udah, tapi kan tinggal yang vaksin ulangan, bro. Oh iya, banyak kali. Mereka harus sampai umur berapa tuh baru bisa selesai? Masih panjang perjalanan. 12 kalau nggak salah ya? Iya. Oh. Terakhir ya. Nah, itu nanti ada yang vaksin ulangan tuh, setiap tahun harus diulang gitu. Iya. Dan lucu, vaksin ada yang gratis, ada yang bayar super mahal. Ada yang gratis, kayak selama ini bayar? Ada yang gratis. Ada beberapa gratis. Lu bayarnya jasa dokter. Oh. Folio, gratis itu. Tapi lu bayar jasa dokter. Nah, itu juga biaya tuh. Oke. Baru tahu gua. Dia selama ini dia cuma tahu bayar doang dia. Itu laki-laki sejati banget deh. Iya, benar-benar. Gue nggak tahu deh pengeluaran apa yang penting. Sibuk ngeliat HP sih jadinya sama bini ya udahlah ya. Yang penting bayar beres lah ya. Berarti selama ini lu nggak pernah punya dompet ya? Dompet? Enggak kan bisa gesek rumah sakit. Iya, gaji masuk langsung masuknya ke dompet bini lu gitu. Betul sekali. Waduh, suami idaman. Iya, makanya gue bilang suami idaman banget ini. Mau main gila gimana? Udah jelas kok kelihatan alur uangnya kan. Itu udah bukti konkret yang paling nyata gitu. Lu lihat nggak ada gesekan nggak ke SPA? Nggak ada. SPA apaan ya? Sistem perdagangan alternatif, Kak. Jadi kalau di Forex itu namanya over the counter. Oke. Makin clueless gue begitu dijelasin aja begini. Gue gak ngerti sih itu. Mungkin gue biasanya lurus soalnya, jadi gue ngerti yang belok-belok gitu. Rajanya ada dua sebenarnya di antara kita bertiga, bro. Tapi ya udahlah ya. Aduh. Tapi ya berarti 1, 2, 3 perbedaan paling besarnya kalau di biaya ya pasti sekolah, udah pasti dong. Betul. Ya kan.
Terus kalau dari segi tertiary lah, baju lah, mainan lah. Gue rasa sih mirip-mirip loh, 1, 2, 3. Bener gak sih? Enggak, kalau anaknya sama semua lungsuran, bro. Ya makanya sama. Ya. Nah, makanya sama aja kan biayanya 1, 2, sama 3 iya. Kalau dari segi mainan. Tapi kalau menurut gue ya, pengalaman gue nih ya, nggak gitu juga sih. Kadang jadi, tuh kadang kayak beli sepeda sekali beli, kalau anak 3 harus 3 gitu ya. Enggak, kadang kita kasihan bro. Kadang kita kasihan yang kedua itu dapat longsoran dari yang pertama gitu. Kayak misalnya mainan gitu ya, mainan mungkin masih bagus, masih bisa dimainin, tapi ya namanya udah worn out gitu, udah pernah dipakai, mungkin ada ya macet-macetnya gitu kan. Kadang kita nggak enak. Berarti kesimpulannya sama ya, banyak anak tetap pengeluaran lebih ya dalam segala aspek. Lebih, tapi memang gue nggak bisa bilang 2 kali lipat juga gitu. Linear dengan jumlah anaknya, tapi kadang ada beberapa titik di mana kita merasa kasihan nih kokonya dapat yang kayak begini. Misalnya baju juga deh, baju udah lusuh gitu kan, turunan kan biasa gitu, warnanya udah nggak bagus gitu, akhirnya ya udah kita beli. Begitu kita beli, mikirnya kokonya juga, wah adiknya dikasih, berarti kokonya juga harus dibeli nih, jadilah beli 2 gitu. Ya, atau enggak langsung sekali beli 2 atau 3 biar seragam semua gitu ya, beda size doang. Benar. Karena lu 3-3 cowok, untungnya gue 1 cowok 1 cewek. Bisa 3 berarti Mario, Luigi sama Wario tuh 3 tuh. Tapi iya mereka memang itu sekarang menganalogikan diri mereka itu Mario and Luigi gitu. Jadi kalau kecil? Yang kecil belum lah. Belum. Bowser. Ya gitu. Lu kalau misalnya ngelihat mereka lagi main ya, mereka mainnya pakai bahasa Inggris dan gayanya itu Mamma Mia gitu. Lu serius lu? Iya beneran. Tapi gitu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris gado-gado lah. Bahasa Inggris dari YouTube lah ya belajarnya. Iya. Lucu. Mending lah zaman kita mah mau ngomong bahasa Inggris sama siapa? Biasa ngomong bahasa daerah ya, sama bahasa Indo. Kalau anak zaman sekarang dituntutnya udah lebih, jadi mesti Mandarin bisa, Inggris bisa. Iya. Nah ini juga mungkin ini sih di luar konteks dari jumlah anak gitu ya. Ngomongin pendidikan anak, tadi lu ngomong bahasa daerah gitu. Ini kalau di gua sayang banget kayaknya bahasa daerah yang dari line gue ini bisa jadi mati. Soalnya anak-anak gue itu nggak ada yang diajarin gitu ya, diajak ngomong tapi kalau nggak dipakai sehari-hari kan nggak bisa gitu. Betul. Lu ajak ngomong dong sehari-hari. Iya, kalau gue yang ngajak ngomong, dia ngomong ke Indo lagi, dia nanya ke maminya, maminya ngomongnya pakai Indo juga kan nggak bisa. Iya. Lu gimana? Masih sama. Jadi udah nggak bisa. Karena kan dia nggak ada teman ngomong kan. Ngomong cuma gua doang. Bini gua nggak ngerti kan. Kalau bini gua tuh pisan ngajak gelis pisan. Nah, jago tuh dia tuh. Sunda, enak makan Sunda. Ya sama sih anak gua juga kalau bahasa daerah gitu juga nggak bisa lah. Soalnya yang bisa cuma gua juga. Bini gua juga nggak bisa. Ya Indian juga yang kepake juga nanti udah Mandarin sama Inggris sih kalau kita lihat future-nya ya. Itu value added lah ya, value added. Yes. Kalau bisa. Persaingan lebih ketat di zaman mereka karena semakin banyak efisiensi, otomatis tenaga kerja manusia itu kemampuannya sudah beda. Dulu mungkin lu banyak butuh kayak kuli-kuli apa segala macam bisa gitu. Atau mungkin kerjaan-kerjaan yang banyak kerjaan yang hilang di zaman dulu tapi ada banyak di zaman sekarang gitu. Jadi kalau sekarang mungkin IT lagi hot-hotnya kayak gitu kan, but we never know in the futures. Kreatif kalau boleh dibilang sih kreatif sih nggak pernah ada matinya ya sejauh ini untungnya. Cuma gue nggak yakin anak gue kreatif sih. Karena gambarnya juga ya gitulah ya oke lah. Hard labor udah nggak dipakai ya, kecuali buat main game gitu ya. Sekarang itu dipakai ketika kita buat kritik aja bro. Ini kayaknya warnanya nggak cocok ya, tapi saya nggak tahu kenapa. Kayaknya nggak kelihatan cakep aja. Tolong direvisi. Oke.
Tapi zaman sekarang udah mulai banyak lagi hard labor. Oh. Jadi orang udah nggak kerja di pabrik, tapi itu kerjanya tuh mainin Axie Infinity tuh 24 jam. Kerja di pabrik, cuma bedanya di depan gadget. Dan dia lempar CV-nya udah digital semua tuh, kayak screenshot yang gue kasih tuh. Yang lempar mana? CV-nya di Telegram. Oh, iya. Itu di Telegram ya berarti ya? Kemarin mau masukin ya? Iya, nama ini alasan saya ingin menjadi scholar adalah begini. Ikut program scholarship ya. Aduh. Baiklah. Jadi ada kesimpulan nggak nih kita? Kesimpulannya, ya kalau misalnya mau punya anak benar-benar dididik serius, ya siapkanlah dana. Jangan kalau merit itu cuman kawin nikmat gitu kan, tapi nggak mikirin buat masa depan anak kita gimana gitu. Yang paling kasihan nanti anak kita gitu. Ketika kita udah nggak ada kan mereka yang udah mesti jalanin hidup mereka sendiri ya. Kalau kita tidak bekali dengan baik, ujung-ujungnya bakal ya susah ke kita juga gitu. Bekal apa nih semua nih ya? Iya semua nggak cuma materi dong. Tapi moral juga lu juga mesti kasih gitu. Jangan sampai lu udah sekolahin pintar-pintar tapi ternyata tidak berakhlak kan. Suka main gila, bawa bini kedua, ketiga, keempat, menantunya ada berapa, bingung nanti kita urusinnya. Lu lagi ngomongin Mr. D ya, anaknya 3 cowok soalnya. Chances lebih gede. Lihatnya namanya udah Mr. D, man. Langsung buka kacamata dia, mau berantem barusan. Kok cuma satu doang loh, mas satu, cuma satu. Setuju sih. Kalau dia masih hati-hati. Ini kalau akan baterainya 2 no kan. Pasangnya biasa. Iya memang sih setuju sih. Negatif kan cowok cewek tuh kalau baterai itu kan. Ngedidik sih yang harus benar-benar kita perhatiin banget. Nah, kalau gue cowok berarti kan yang harus dikontrol itu 3 gitu. Nah kalau anak cewek kan katanya justru lebih susah lagi dijaganya. Karena banyak gitu yang bakal ngerumunin kan. Ya, pusing gue jadi ini. Gue dua-duanya lengkap nih, pusingnya dua berarti 2 jenis. Ya lu dikerumunin paling sampai usia berapa? 25 sampai mentok 30 paling bro. Lu nggak tahu kalau misalnya anak lo jadi selebgram lo. Oh gitu ya. Iya kan? Itu sampai berkaca kayak yang di K-pop itu tuh. Ada yang sampai bisa suicide gara-gara dibully di online. Zaman kita beda loh sama zaman mereka nanti. Oh iya, amit-amit dah kalau begitu dah. Nah itu yang tadi lu bilang masih harus ada support moral dari kita juga sebagai orang tua. Iya. Berarti mesti passing the knowledge ya. Don't give a beep gitu ya. Itu yang penting tuh. Kenapa? Lu nggak susah sensor? Ya nggak jadi, udah sensor aja langsung di depan. Gue lupa, gue telat. Ya oke, kalau begitu. Siap. Mungkin sampai di sini saja. Jadi pesan moralnya adalah nggak ada yang ngomong. Ya, pesan moralnya adalah para pendengar silakan punya pesan moral sendiri ya. Kita nggak bakal konklusiin. Karena tugas kita memang juga masih mencari ya kita ya. Tapi at least nggak seberat minggu lalu lah ya. Nggak seberat minggu lalu, iya. Nggak 2 topiknya ke awal itu ya. Ya pokoknya intinya biaya berat aja. Kalau mau ya punya anak itu investasi lah dimulai dari sekarang, please. Ya, at least kalau nggak ada investasi ada kendaraan yang bisa membiayai anak itu secara perpetual ya. Betul. Yang penting itu aja, jangan nanti malah susah semua. Oke. Jadi udah nih, gitu aja nih ya. Udah, kecuali lu masih mau ngomongin tips milih calon menantu itu lebih panjang. Kita minggu depan mau ngomongin apa ya? Minggu depan tuh D. Ya, jadi delusion. Delusion.
Dilution, berarti apa ini dilution sih Dilution bacanya? itu jadi ketika air susu dicampur air, makanya susu dilute ya. Ya. Iya. Ini mau ngomongin biologi atau mau ngomongin startup nih? Ya banyak nih. Mau dibahas semuanya. Kalau gitu kita panggil visinya mau nggak tuh si Erik? Kalau masalah dilution apa nggak usah ya? Nggak bisa. Kita coba nanti. By the way, ini mau di stop atau masih mau lanjut? Oke, stop dulu sekarang lah ya. Oke. 1, 2, 3, bye. Bye. Harusnya di clap dulu tadi biar lu gampang motong. Ini masih recording masalahnya. Ini masih recording. Ini di clap ini masih recording. Oh ya. Tuh. Stop record.